Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas proyek kami yang telah kami teliti yang berjudul Pancasila dan Ekspansi Ideologi Transnasional. Perkenalkan, saya Nuraini Perwitasari. Dan saya Esti Wulandari. Selanjutnya, kami akan membahas ideologi Pancasila dan ideologi transnasional. Ideologi Pancasila dianggap paling sesuai dan tetap tepat untuk bangsa Indonesia karena ideologi ini menganut prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, mengakui hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama, dan baik masyarakat serta pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ideologi transnasional merupakan ideologi yang menyebar yang dianggap warga di banyak negara akibat perbatasan ekonomi dan sosial antara negara yang semakin kabur dan semakin berkembang di era digitalisasi ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil penelitian yang kami lakukan. Di sini data hasil penelitian yang kami lakukan adalah 60% dari mahasiswa dan 30% dari tokoh masyarakat. Satu, apakah Anda setuju dengan nilai-nilai memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan memberikan arahan yang bermanfaat dalam menghadapi perubahan dan transformasi sosial? Hasil dari penelitian kami, banyak orang yang memilih untuk setuju dengan nilai-nilai Pancasila untuk tetap relevan dan memberikan arahan yang bermanfaat dalam menghadapi perubahan dan transformasi sosial. Dan dan 40% tersebut banyakkan untuk memilih sangat setuju memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan memberikan arahan yang bermanfaat dalam menghadapi perubahan transformasi sosial. Dua, ideologi merupakan suatu konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seorang atau masyarakat. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 80% memilih nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Sedangkan 10% memilih warna orange yang berarti nilai-nilai dasar ideologi diciptakan oleh pejabat-pejabat negara yang memiliki kepentingan pribadi dan kelompok. 10% lagi memilih ungu, eh, yang berarti Pancasila bukan ideologi. Ketiga, perhatikan pernyataan berikut. Pertama, berakar dari nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya. Yang kedua, berakar dari hasil pemikiran dan gagasan seseorang. Yang ketiga, digali dan diambil dari kekayaan moral dan rohani budaya masyarakat itu sendiri. Yang keempat, tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan oleh masyarakat sendiri. Ciri khas ideologi terbuka ditunjukkan pertanyaan nomor dari hasil penelitian, sebagian masyarakat dan mahasiswa memilih warna hijau yang jawab yang berjawab yang jawabannya 3 dan 4. 50%-nya memilih 2 dan 3. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Pancasila termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional. Dalam hal ini, Pancasila ditinjau dari dimensi apa? 50% sebagian orang memilih warna biru yang berarti dimensi idealisme. 40% orang memilih warna orange yang berarti dimensi normatif. Dan 10% orang memilih warna merah yang berarti dimensi realitas. Nomor 5.
Apakah Anda setuju dengan membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman merupakan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik? Hasil penelitian, 70% orang memilih warna orange, yang artinya setuju, dan 30%-nya memilih sangat setuju. 6. Apakah Anda setuju dikembangkannya proses modernisasi menuju ke arah kemajuan bangsa merupakan bentuk perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya? 80% orang memilih warna merah yang berarti setuju dan 20% orang memilih warna biru yang berarti sangat setuju. 7. Apakah Anda setuju melakukan pelarangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat dan penerimaan norma yang baru melalui konsensus dalam bentuk perwujudan? Hasil dari penelitian kita, 30% orang memilih warna orange yang artinya tidak setuju. 10% ia memilih warna kuning yang artinya sangat setuju. Dan 60% memilih warna biru yang artinya setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.